Bisa mendengar saya? Bisa, Prof. Bisa, Tuh, Prof. Prof. Bisa, Prof. Oke, baik. Ini di sini kurang bagus sinyalnya ini. Tapi saya sudah pakai hotspot ya, nggak apa-apa. Oke, baik, saudara sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saudara, hari ini topik kuliah kita bukan lebih ya, tentang populasi dan sampel ya. Di dalam penelitian kuantitatif itu kita kenali ada istilah populasi, sampling, dan sampel. Mungkin hari ini kita bisa belajar hanya mengenali dulu apa itu populasi, apa itu sampling, apa itu sampel. Mengapa itu diperlukan. Minggu mendatang baru kita belajar beberapa teknik sampling. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kita belajar informan, subjek penelitian, dan informan. Di sini kita belajar populasi dan sampel. Saya kira walaupun tidak begitu penting pemahaman-pemahaman tentang konsep-konsep populasi dan sampel, tapi saya mencoba untuk menjelaskan kepada saudara apa itu populasi. Malah sebagian menyamakan populasi itu dengan universe. Ya. Jadi intinya universe itu apa ya? Artinya bagian-bagian yang didapat dari sana, dari populasi ini atau universe ini adalah representasi ya. Itu namanya sampel. Sampel itu merupakan representasi daripada populasi yang ada. Makanya saya lihat bisa ada Miss Universe ya. Kenapa ada Islam Miss Universe? Karena itulah dia ukuran wanita tercantik sejagat ya. Jadi ukurannya kalau melihat macam mana yang dianggap perempuan tercantik sejagat raya, nah itulah dia Miss Universe itu dia mewakili orang-orang tercantik di dunia seperti itu kira-kira. Begitu juga nanti ketika ada populasi. Populasi itu apa? Populasi itu sebuah konsep yang bisa diartikan adalah keseluruhan. Ya. Keseluruhan apa? Keseluruhan objek ya. Keseluruhan objek atau item yang terdiri dari unsur-unsur, baik unsur-unsur yang bernyawa ataupun yang tidak ya, yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Misalnya mahasiswa USU. Mahasiswa USU itu kan unsur-unsur yang bernyawa ya. Dibatasi oleh kriteria tertentu ya dibatasi. Artinya dia belum tamat ya, tidak PKA misalnya, terdaftar sebagai mahasiswa, itu yang dimaksudkan dibatasi oleh kriteria. Jadi walaupun dia mahasiswa USU, tapi tadi dia udah sidang meja hijau, tentu dia nggak mahasiswa USU lagi. Sudah dinyatakan lulus masuk USU, tapi dia belum daftar, belum bayar uang kuliah, itu juga bukan mahasiswa. Itu yang maksudnya dibatasi oleh kriteria tertentu. Ada istilah sampling. Setelah populasi itu ada istilah sampling. Sampling itu apa? Sampling itu ya proses pemilihan beberapa objek dari sebuah populasi tertentu. Misalnya mahasiswa USU. Mahasiswa USU ada 45 ribu misalnya.
Apakah kita perlu teliti semua? Tidak perlu. Ya. Ya, kalau dalam proses penelitian kuantitatif tidak perlu. Cukup aja kita teliti 200-300 orang. Kalau cara kita memilih 200-300 orang itu sesuai, mewakili keseluruhan fakultas, mewakili keseluruhan mahasiswa, sama. Ya. Sama. Itu seperti dalam perhitungan quick count misalnya. Quick count pemilu ya. Itu bayangkan pemilihnya sampai 150 juta gitu kan pemilihnya. Tapi yang diteliti cuma sekitar 5.000. 5.000, bayangkan 5.000 tapi dia bisa prediksi siapa yang bakal keluar sebagai pemenang dalam pemilu. Kenapa? Karena yang 5.000 ini betul-betul mewakili keseluruhan rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Itulah belajar dari proses ini, sampling. Jadi sampling itu adalah proses pemilihan beberapa objek dari sebuah populasi tertentu atau proses pengambilan unsur-unsur sampel, ya. Proses pengambilan unsur-unsur sampel, unsur untuk sampel. Ibarat kita beli apa? Beli beras ya. Kalau kita pergi ke kedai beras, kita minta beras yang bagus, tentu kedai beras itu menunjukkan misalnya salah satu goni di antara sekian banyak. Saya mau beras bagus, yang enak, dia tunjuk misalnya. Itu di goni nomor 3 misalnya. Sampai ke sana, itu populasi itu. Goni nomor 3 itu keseluruhan mungkin ada 100 kilo, 100 kilogram beras. Itu populasi. Tapi ketika kita masukkan tangan, kita celupkan tangan kita sedikit, kemudian kita ambil beberapa butir, ya mungkin sekitar setengah on di tangan, itu adalah sampel. Itu cara memilih sampel yang paling sederhana. Itu dianggap pemilihan secara random. Kita masuk aja tangan di mana-mana, entah bagian mana, atau tangannya dimasuk agak ke dalam sedikit, kemudian kita angkat beras yang ada di tangan kita, itu ada sampel. Prosesnya memilih secara random. Itu proses juga memilih secara random. Kemudian kita protes, ini mana bagus kayak gini berasnya. Berasnya ini banyak dedak, banyak pecah. Kok berani? Berani kita memprotes bahwa beras itu tidak bagus, padahal yang kita pegang hanya beberapa gram saja. Tapi karena kita menganggap bahwa beras yang kita pegang itu mewakili 100 kilo yang ada di goni nomor 3. Nah, seperti itu. Jadi kita mewakili, tidak perlu kita bongkar semua dari beras itu sampai 100 kilo kita periksa, tidak perlu. Masukkan sedikit aja kita tahu ini berasnya nggak bagus atau beras ini bagus, kita tahu. Kenapa tahu? Karena yang kita ambil ini kita harap atau kita anggap bahwa dia sudah mewakili keseluruhan beras yang ada dalam goni nomor 3. Itu namanya proses sampling. Proses pemilihan beberapa objek itu sampling. Ya. Sampling bukan proses sampling. Sampling itu adalah proses pengambilan unsur-unsur untuk sampel. Jadi kalau tadi secara random ya masukkan tangan. Sama seperti orang main arisan juga. Misalnya main arisan ada 50 orang. Kita mau ambil untuk penarikan ini cuma 5 orang. Ya, 5. Jadi kita bungkuslah kertas itu 5. Nah, itu keseluruhan tadi itu adalah yang ada tadi itu adalah populasi. Ketika 5 orang ini yang terambil ini adalah sampel ya. Tapi cara mengambilnya macam mana? Random. Saya ambil pertama siapa yang keluar, kedua, ketiga, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian hasil dari proses dari sampling tadi melahirkanlah yang namanya sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sekumpulan objek ya, yang berasal dari sebuah populasi yang terkumpul karena sampling. Ya, tadi kan populasinya kalau ibarat benda mati tadi adalah beras, populasinya 100 kilo, tapi yang kita ambil hanya beberapa gram, tapi beberapa gram ini kita ambil ini karena proses sampling. Sampling kita lakukan adalah sampling acak sederhana ya, atau random. Random sederhana. Acak sederhana kita ambil aja secara acak.
suka-suka, mau di bagian atas, bagian bawah, bagian tengah, suka-suka lah. Itu namanya yang terambil di tangan kita adalah sampling. Sampel. Atau sampel bisa juga dikatakan dengan bagian unsur yang diambil dari populasi yang lebih besar. Jadi unsur yang terambil dari populasi yang lebih besar itu dinamakan dengan sampel. Di pengertian-pengertian. Jadi kita sudah tahu membedakan apa itu populasi, apa itu sampling, apa itu sampel. Bagaimana sampel itu didapat? Tentu saja lewat sampling, ya, proses sampling. Kemudian kita melihat kenapa orang meneliti lewat sampel. Ya. Alasan kenapa orang memilih sampel, memilih penelitian sampel. Nah, ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, nah ini ya. Jadi ada beberapa alasan menyebabkan orang meneliti lewat sampel. Tapi ada juga alasan lain orang meneliti populasi. Kalau populasi, biasanya orang meneliti populasi karena populasinya sedikit. Misalnya populasinya hanya 100-200 orang. Ngapain pula sampel-sampel? Teliti aja semua. Ya. Tapi kalau populasinya ribuan, jutaan, ya nggak mungkin lah kita meneliti populasi. Itu akan menghabiskan banyak waktu dan juga pendanaan, ya. Jadi oleh sebab itu orang meneliti pakai sampel. Apa alasan orang meneliti pakai sampel? Yang pertama, ini pertama adalah objek penelitian yang homogen. Kalau Sarah pergi ke rumah sakit mau periksa darah, nggak pernah diambil darah itu di bagian kepala, bagian badan, bagian tangan, bagian kayak nggak pernah. Dia cucuk aja di ibu jari sedikit, kemudian dipijit, keluar darah, sudah cukup. Dia periksa, dia langsung mengatakan darah Sarah adalah O plus, misalnya. Atau darah Sarah adalah B. Kok berani dia? Ya karena memang objek penelitiannya homogen. Begitu juga kalau kita misalnya sakit perut, ya, sakit perut terus-menerus. Biasanya kita bawa feses, ya, bawa kotoran ke rumah sakit. Juga begitu. Tak perlu kita bawa semua, ya, semua yang kita dapatkan lewat proses apa namanya. Ya. Nggak perlu, cukup aja sebesar biji jagung, udah dia periksa, oh ternyata secara keracunan misalnya, oh ternyata secara cacingan misalnya, cukup dia periksa, atau urin gitu. Begitu juga kita memeriksa tingkat apa namanya, tingkat pencemaran sebuah sungai misalnya. Nggak perlu kita kuras air sungai itu sampai habis, cukup aja kita ambil satu jerigen kecil, ya, oke, kita ambil jerigen kecil yang di tengah, yang di atas, yang di bawah, yang di hulu hilir, untuk melihat bagaimana tingkat pencemaran di hulu, bagaimana di hilir, bagaimana di tengah. Cukup satu jerigen saja. Jadi objek penelitian yang homogen. Apakah manusia juga homogen? Ya dianggap. Misalnya sama-sama kuliah di USU, tentu perlakuan di USU kan sama. Meskipun yang satu dari Siantar, yang satu dari Stambat, satu orang Melayu, satu orang Batak, umurnya kan mirip-mirip, ya, remaja. Kemudian juga kuliah di sebuah institusi yang sama. Paling-paling beda, ada yang sains, ada yang humaniora misalnya. Ya tentu saja dipilih juga yang mewakili humaniora, dipilih juga yang mewakili sains. Tapi pada prinsipnya mereka itu adalah dianggap homogen. Homogennya dari mana? Dari segi umur, pengalaman, ya. Makanya dianggap homogen. Kemudian alasan berikutnya adalah objek penelitian yang mudah rusak. Jadi kan, misalnya memeriksa susu yang diimpor dari luar negeri, atau memeriksa beras yang diimpor dari Thailand misalnya. Berapa diimpor? 10.000 ton. Semana mau periksa semua? Makanya diperiksalah hanya beberapa kantong beras saja, ya, sebagai sampel. Ya. Karena objek penelitian yang mudah rusak pun layak
kita teliti lewat sampel. Kemudian alasan yang lain adalah dari aspek penghematan biaya dan waktu. Bisa dibayangkan ya, kalau kita meneliti orang 1.000 saja dengan biaya 5.000 seorang, ya, 5.000 seorang satu kuesioner. Tapi yang kita teliti 1.000, ya sudah berapa ya? Dengan 5.000 sudah 5 juta juga biaya. Bagaimana kalau 1 juta? 1 juta kita teliti 1.000 orang. Ya. Apa namanya? Setiap kuesioner itu ada habis 5.000. Yang diteliti berapa? 1 juta orang. Wah, nggak berapa miliar itu. Ya. Belum lagi dari segi waktu. Waktu juga, kalau masing-masing misalnya 10 menit, 15 menit, seberapa banyak waktu yang dihabiskan. Kemudian juga masalah ketelitian. Nggak mungkin ya mengamati objek penelitian yang besar lebih teliti daripada meneliti yang sedikit. Ya, kalau besar nggak teliti. Makanya masalah ketelitian juga menjadi pertimbangan kenapa orang meneliti secara sampel. Kemudian juga ukuran populasi ya. Populasi ya kalau kecil ya semua. Kalau ukuran populasinya beribuan, ratusan ribu, jutaan, mana pula meneliti populasi. Itu yang dimaksudkan ukuran populasi. Kemudian faktor ekonomis. Faktor ekonomis itu berbeda dengan faktor penghematan biaya dan waktu, berbeda dia. Kalau faktor ekonomis itu lebih kepada ya efisiensi ya, bukan efisiensi ya. Lebih kepada misalnya gini, untuk S1, hanya untuk S1 penelitian pemula, masa pula kita meneliti banyak orang. Ya mungkin bisa juga dikatakan adalah untuk efisiensi atau kelayakan gitu. Kayak enggak, kalau untuk dokter mungkin bisa 500, masa untuk S1 pun kita meneliti sampai 500 orang. Meneliti begitu banyak hanya untuk dapat S1, meneliti satu kota Medan. Kan nggak cocok ya. Jadi ada faktor ekonomisnya dari segi itu. Walaupun kalau dikaitkan hampir sama dengan penghematan biaya, tapi di sini masuk ekonomis bukan penghematan biaya. Ekonomis dan pengertian ya hanya untuk sekolah. Untuk apa kita teliti semua? Sekedar kita memahami bagaimana metodologi dan teknik sampling yang akan kita lakukan. Ya, tidak perlu. Jadi inilah alasan-alasan kenapa sebagian orang peneliti kuantitatif memilih sampel sebagai item yang diobservasi. Tidak meneliti secara keseluruhan, di sebagian. Karena dia yakin sebagian yang kita teliti kalau caranya sesuai sama dengan meneliti semua. Apalagi kalau dia homogen. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya syarat sampel yang baik. Sebuah sampel yang baik itu memadai. Maksud memadai itu bagaimana? Ya kita bisa mempertimbangkan bahwa cukup bisa meneliti kota Medan. Nggak cukup dengan 75 orang. Kita tahu ada 21 kecamatan. Jumlah penduduk kota Medan misalnya 1 juta orang. Bisa telitinya cuma 50 orang. Mungkin sekurang-kurangnya kita meneliti di 4 kecamatan. Yang mewakili Medan Utara, mewakili Medan kota, mewakili Medan Tembung dan sekitar. Ketiga, setiap kawasan itu berapa kita ambil? Mungkin kita bisa ambil 150 orang.
Jadi kalau 3 kawasan, ya tentu 420. Kita mau turunkan lagi bisa aja, bisa jadi mungkin setiap kecamatan kita ambil 100. Tapi kita harus pastikan bahwa 100 yang kita ambil ini betul-betul mewakili orang-orang yang berdiam diri di kawasan masing-masing. Misalnya di kawasan Medan Utara, misalnya. Medan Utara itu ada Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan apa lagi ya, sekitarnya gitu ya. Jadi kita harus yakinkan bahwa itu mewakili 100 orang yang diambil. Sehingga nanti pandangan yang kita tanya mereka atau pendapat yang kita dapat dari mereka memang mewakili pendapat keseluruhan daripada warga di Medan Utara. Nah, itu yang masuk memadai. Memadai juga ada juga yang kadang-kadang memadai itu pakai rumus. Berapa? Misalnya di bawah 1.000 10%. Kalau di bawah 1.000 10%, artinya kalau 1.000 100. Kalau 1.000.000 kita mesti meneliti 100.000, nggak mungkin ya kan? Ini nggak mungkin. Kayak pakai rumus. Ada juga memakai rumus kadang-kadang terpilihnya sedikit. Kita pakai rumus Adikunto misalnya, kita pakai rumus Taroyamani, kita pakai rumus Slovin. Tapi alasan mesti ada. Kenapa kita pakai Slovin? Kita mesti tahu dulu bagaimana kriteria penggunaan rumus Slovin, bagaimana kriteria untuk pengambilan jumlah apa namanya, pengambilan sampel menurut Adikunto misalnya. Tahu, jangan asal ambil ya. Nah, misalnya ada, kalau homogen dan jumlah populasi diketahui, nah, bagusnya pakai Slovin misalnya. Oh ini latar belakang populasinya diketahui, tapi jumlahnya nggak bisa ditentukan. Kalau kita ambil rumus apa misalnya. Memadainya itu seperti itu. Tapi semua pandangan para ahli sependapat mengatakan memperbanyak jumlah sampel jauh lebih baik daripada menentukan sampel dalam jumlah yang minimal. Misalnya minimal sampel harus dipilih 200 orang. Bagus. Tapi kalau kita bikin 400 jauh lebih baik. Artinya jauh lebih memadai untuk ukuran sampel yang relatif baik. Nah, seperti itu. Kemudian di samping ini dikatakan memadai apabila ukuran sampelnya cukup. Cukup itu apa? Cukup untuk meyakinkan kestabilan jejirinya. Saya meneliti di Kota Medan 300. Ya, kalau 300 kita rasa mampu meyakinkan diri kita bahwa 300 ini cukup mewakili keseluruhan warga Medan. Ya silakan. Tapi dengan memperbanyak 600 jauh lebih baik. Itu semua sependangan. Jadi kalau jumlah ukuran berapa minimal, nggak ada yang sependangan. Ya pakai rumus X, rumus ini, rumus itu ya, rumus Adikunto, rumus Taroyamani, rumus apalagi ya, rumus Slovin, ada macam-macam rumus ya. Tapi kalau kita pakai rumus-rumus ini, biasanya nggak banyak ya. Ya 100 sekian gitu. Paling 90-an, nggak sampai 100. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk S2 apalagi S3 rasanya nggak cocok menggunakan rumus-rumus yang seperti itu. Karena sedikit sekali ya yang didapat. Setelah memadai apa? Yang pertama representatif tadi ya, yang kedua memadai Islam saya. Oke, saya sudah menjelaskan memadai. Representatif itu apa? Representatif itu adalah apabila ciri sampel itu atau sampel yang diambil ini berkaitan dengan tujuan penelitian. Ya, dengan tujuan yang penelitian itu hampir sama, masih sama. Sama dengan apa? Sama dengan ciri populasi. Jadi sampel yang diambil itu cirinya sama dengan populasi. Sama atau hampir sama. Jadi kalau darah, urin, misalnya kan, air, pencemaran air itu kan sama. Tapi kalau manusia kan nggak mungkin sama. Mahasiswa FISIP dengan mahasiswa teknik. Jadi hampir sama di mana? Sama masa usus, sama masih umur yang remaja, gitu. Sama mendapat pelayanan yang satu atap, kan sama
lain orang lain, siapa yang datang sama. Sama pengalamannya, karena sama di kampus yang sama. Nah, itu jadi boleh sama atau hampir sama. Itu yang dimaksudkan dengan representatif. Yang kedua, memadai. Kalau kita anggap sudah representatif, sudah memadai, ya silakan. Saya silakan langsung. Kemudian apa keuntungan penelitian lewat sampel? Ini dia. Keuntungan penelitian lewat sampel itu salah satunya adalah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai populasi dengan biaya yang murah. Bayangkanlah, warga Kota Medan, 1 juta orang, kita hanya teliti 200 orang. Nah, itu dia, memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai populasi dengan biaya murah. Kita wawancara 200 orang. Sama dengan mewawancarai 1.000.000 orang. Kalau cara yang kita gunakan betul, ya, samplingnya betul. Tapi kalau kita ambil di satu tempat, yang terpilih semua orang Melayu misalnya, ya nggak mewakili ya. Kota Medan kota yang heterogen. Masa orang Melayu semua? Yang terpilih semua orang dewasa, tak ada anak, tak ada remaja, tak ada orang tua, nggak mewakili. Ini harus mewakili semua etnik, misalnya ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Padang, ada semua mewakili. Dari aspek umur juga begitu, ada orang remaja, ada orang tua, ya, ada orang dewasa. Itu baru dikatakan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai populasi dengan biaya murah. Murah, namanya cuma 200 orang dibandingkan 1.000.000. Itu seminggu sudah selesai. Kalau kita teliti keseluruhan, 10 tahun kita siap. Seperti itu. Keuntungan berikutnya adalah tadi memberi kesempatan ya pada peneliti untuk dapat informasi mengenai populasi dengan biaya murah. Kalau ini membenarkan peneliti mendapatkan informasi yang terperinci dari sebagai populasi. Membenarkan peneliti mendapatkan informasi yang terperinci dari sebagian, bukan sebagai ya, dari sebagian populasi. Jadi nggak perlu dari sebagian pun kita bisa dapatkan informasi tentang populasi. Membenarkan peneliti mendapatkan informasi yang terperinci dari sebagian populasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan diadakan ulangan jika responden tidak memberikan respon. Jadi kalau kita teliti semua, ketika ada yang nggak mau, macam mana mau dilakukan, mau dicari responden ulang? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua sudah kita teliti. Tapi ada yang nggak mau misalnya, atau ada yang salah, nggak bisa diulang. Tapi kalau ini ada yang nggak mau, nggak bisa ulang. Kita mau 300, kita ada orang kok 1 juta atau berapa ribu gitu. Nggak mau 2-3 orang, 5 orang, kita ganti. Tapi kalau semua kita teliti begitu ada yang nggak mau, kita nggak bisa buat apa-apa. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah memberi kesempatan buat kita meliput atau membuat liputan luas dalam waktu singkat dengan menggunakan daftar pertanyaan. Memberi kesempatan kepada kita untuk membuat liputan luas dalam waktu yang singkat. Kalau misalnya 300 orang, kita pakai pembantu peneliti 3 orang, artinya sampai seminggu sudah selesai. Ya, sudah selesai saja. Apalagi kalau kita kirim dia lewat Google Form misalnya. Nggak perlu menunggu lama, langsung diisi, dikembalikan. Nah, itu ya. Itu yang dimaksudkan dapat membuat liputan yang luas dalam waktu yang singkat. Tentu saja dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Kuesioner yang dibuat ini sudah kita belajar minggu lalu. Sudah belajar atau belum ya? Saya lupa. Nah, karena hari ini nggak lihat apa saya. Nggak lihat materi yang diberikan. Kan sudah catat semua. Oke, sekarang kita lihat apa kelemahan.
kelemahan penelitian lewat sampel itu ada, bukan tidak ada. Terutama sekali adalah dikhawatirkan memilih sampel yang tidak mewakili populasi. Saya meneliti di FISIP, ada orang lain datang kemari, nggak mewakili. Kita mau meneliti kalangan mahasiswa, tapi ada senior datang, tapi udah tamat dia, nggak mewakili, karena dia udah tamat. Yang kita mau teliti adalah mahasiswa aktif. Kita mau teliti, ada orang teknik datang, minum-minum ke sana. Kita sebarkan juga angket ke dia, dia pun isi, nggak mewakili, karena kita mau teliti di FISIP. Kemudian, sampel yang terpilih tidak mewakili populasi, tentu saja akan mewujudkan interpretasi yang salah dan memberi gambaran tentang populasi yang berbeda dari keadaan sesungguhnya. Yang menanyakan bagaimana pelayanan di FISIP, yang isi orang ekonomi dan orang teknik. Ya nggak dapatlah gambaran yang seutuhnya. Ya kan? Nggak dapat. Hanya untuk memastikan sampel itu seutuhnya orang FISIP, ya, ada lagi ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Ya. Berikutnya, persempelan. Ya. Persempelan mungkin susah dipilih apabila kerangka sampel tidak lengkap. Ya, lengkap kerangka sampelnya. Saya mau memilih sekian orang di jurusan komunikasi, sekian orang di jurusan politik, sekian orang jurusan AN, administrasi negara. Tapi saya nggak dapatkan kerangka sampelnya. Kerangka sampelnya atau sampel frame-nya saya nggak dapat. Saya nggak tahu berapa orang jumlah mahasiswa di jurusan komunikasi. Berapa orang jumlah di administrasi negara. Sehingga nanti bisa jadi yang sedikit saya pilih banyak. Komunikasi misalnya ada 700 mahasiswa, pilih 30 orang. Di AN mahasiswanya 1000, malah saya pilih 20 orang. Ini karena kita tidak bisa mempedomani berapa jumlah sampel yang dipilih karena kita tidak punya kerangka sampel atau sampel frame. Jadi harus tahu ya, sehingga kita tahu berapa yang harus pilih. Karena ada rumus untuk memilih supaya jumlah sampel yang dipilih itu sesuai. Kalau banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Ya. Jangan pula populasi sedikit memilih sampel banyak, sedangkan populasi yang banyak memilih sampelnya sedikit. Itu nggak mewakili. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sini. Persempelan mungkin susah dipilih apabila rangka sampel tidak lengkap. Ini kesalahan-kesalahan yang sering sekali dilakukan dalam proses pemilihan sampel. Jadi kesalahan sampel sering terjadi karena yang pertama, pemilihan sampel yang disengajakan. Memang sengaja dipilih sampel itu karena kenal, sengaja dipilih karena lebih mudah diakses, sengaja dipilih karena lebih nyaman dia dengan sampel tersebut. Jadi bias di sini ya, bias. Karena kita setelah memilih sampel yang disengajakan sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan penelitian. Yang sebenarnya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ini malah kita pilih sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itu yang dimasukkan bias ya. Jadi bias itu merupakan salah satu kesalahan sampel yang sangat sering terjadi. Yang kedua, pergantian unit sampel yang dipilih dengan unit lain dari populasi. Misalnya, saya mau meneliti di perumahan Taswi, yang saya teliti 200 orang. Saya meneliti di blok ini sekian, blok ini sekian. Jadi ketika saya jatuhkan pilihan di rumah nomor 5 misalnya, ternyata orang rumah nomor 5 tak bersedia dihubungi, tak bersedia diwawancarai, artinya dia menolak. Saya ganti aja ke rumah berikutnya. Itu salah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus punya pertimbangan-pertimbangan untuk menggantikan itu. Kita harus ganti nomor 5 ini kalau nggak mau, udah beberapa kali kita usahakan yang nggak mau wawancara, kita harus dapatkan kriteria seperti yang sama ini untuk digantikan. Kalau mau ganti ke rumah nomor 6, harus betul-betul rumah nomor 6 juga
punya kriteria yang sama dengan rumah nomor 5 tadi. Jadi nggak bisa suka-suka gitu. Ada ketentuan. Ketiga, yang paling parah lagi adalah kesalahan sampel itu nggak mampu meliput semua unit yang telah di sampel. Ya. Kita udah tentukan misalnya 100 orang yang kita akan jadikan sampel. Tapi kita hanya bisa dapat mungkin 80 orang. 20 lagi nggak bisa dapat. Ini merupakan kesalahan. Ya. Kita harus dapat 100. Tapi kalau udah berusaha nggak bisa dapat juga. Kita gagal sebenarnya dari segi ini, kesalahan yang sering terjadi. Tetapi kita terpaksa harus buat sebelum kesimpulan tuh, sebelum bab penutup itu kita harus buat kelemahan penelitian. Kita tulis gitu ya, subbabnya. Kelemahan penelitian. Kita beritahu sebenarnya sampel ini mau dapat penelitian ini menentukan sampel 100 orang. Namun di dalam perjalanan atau dalam proses penelitian banyak sekali hambatan dan rintangan yang dialami oleh peneliti, sehingga hanya peneliti mampu mendapatkan 80 responden saja. Sedangkan 20 yang lain adalah menolak mentah-mentah setelah dihubungi beberapa kali. Jadi orang lah punya pemahaman yang baik ya tentang hasil penelitian kita. Oh, ini seharusnya ada 20% lagi yang tak mampu dipenuhi. Bisa jadi yang 20% ini berpendapat lain. Sekurang-kurangnya kita sudah buktikan sehingga dia tahu bahwa ini tidak sesuai dengan rencana sampel pada tahap awal. Saya kira ini kita coba lihat pada minggu berikutnya. Ini adalah sampling secara ya. Ini nggak bisa habis hari ini saya makan karena panjang ini. Ini sudah apa dia dimasukkan kemarin, apa dia nggak pas lagi dia, secara mesti diedit balik, pas lagi. Tapi nggak apa-apa. Ini kita belajar di apa namanya di kesempatan berikut. Jadi nanti ada namanya sampling probabilitas, ada namanya sampling non probabilitas. Jadi kalau probabilitas semua unsur populasi berpeluang untuk dipilih. Kalau non probabilitas tidak seperti itu. Saya kira ini sajalah ya untuk kuliah hari ini. Silakan secara berdiskusi kalau ada yang mau mendalami lagi ya, tentang materi yang saya sampaikan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Oke, Prof. Sebelumnya terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya Marsha, izin bertanya. Saya sering melihat penelitian itu dia menggunakan dua metode pengambilan sampel. Misalnya dia menggunakan sampling purposive sampling karena memang dia memiliki kriteria pada respondennya. Kemudian dia juga menggunakan metode sampel itu accidental sampling untuk memudahkan penelitiannya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut diperbolehkan? Kemudian pertanyaan kedua adalah ketika dia sudah menggunakan accidental sampling untuk meneliti warga Kota Medan misalnya, apakah dia tetap harus melemparkan kuesioner tersebut ke tiap kecamatan yang ada di Kota Medan, atau dia boleh bebas memberikan si kuesioner tadi itu ke siapa saja, yang penting respondennya itu memang dia temui secara aksiden dan memang merupakan warga Kota Medan begitu. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ini Marsha, pertanyaan yang bagus ya. Tapi untuk memahami ini memang agak sulit sedikit. Dalam mendapatkan sampel itu kadang-kadang nggak bisa sekali. Itu masih 2 tahap ya. Jadi ada multi stage sampling. Jadi multi stage itu beberapa tahap ya. Bisa tahap yang pertama dia dipilih secara apa namanya? Secara stratifikasi proporsional random sampling. Misalnya gini, saya mau meneliti di FISIP aja, kan kecil. Saya kan tahu FISIP itu ada 7 prodi.
Ada prodi komunikasi, ada administrasi publik, administrasi bisnis, politik, sosiologi, antropologi, kesejahteraan sosial, ya kan? 7 prodi. Jadi saya mesti memulai. Kemudian saya tahu, saya punya pemahaman saya tentang populasi, itu di setiap prodi nggak sama populasinya. Kita harus tahu dulu. Berapa mahasiswa komunikasi, berapa mahasiswa AN, berapa mahasiswa sosiologi, dan sebagainya. Saya sudah punya pengalaman misalnya ini. Saya sudah tahu, saya sudah punya pemahaman dan pengetahuan tentang prodi. Bahwa di FISIP ada 7 prodi. Dari 7 ini, prodi masing-masing prodi itu nggak jumlah mahasiswa nggak sama. Jadi saya mesti mengawali dengan stratifikasi proporsional random sampling. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi proporsional random sampling? Artinya saya memilih populasi, memilih sampel nanti di setiap strata. Strata itu kita anggap prodi tadi. Di setiap prodi itu dengan jumlah yang berimbang. Berimbang mana? Misalnya di komunikasi ada 1.000 mahasiswa. Oh, saya perlu 100, saya perlu 200 orang di FISIP. Ada rumus tuh. Jadi nanti 200 dibagi jumlah mahasiswa keseluruhan, misalnya mahasiswa keseluruhan 4.000 misalnya. 700 bagi 4.000 dikalikan, saya memerlukan 200 kalikan 200. Kalikan berapa ya? 200 jumlah sampel. Oh, bukan. Jumlah populasi yang di FISIP ya, di komunikasi. 700 dibagi keseluruhan mahasiswa FISIP 4.000 dikalikan, saya kepingin 200 orang, dikalikan 200. Dapatlah misalnya 50 orang misalnya, atau 52 orang. Nanti begitu juga tempat lain. Makanya kenapa mesti stratifikasi proporsional? Kalau nggak proporsional nanti sama semua dapat. Misalnya saya perlu 200, ada 7. Ya 200 bagi 7, masing-masing bisa dapat 25. Tapi nanti orang mempersoalkan, masa komunikasi 1.000 mahasiswa 25, sedangkan jurusan lain hanya 50 orang juga 25. Kan lucu. Di komunikasi ada 1.000 mahasiswa. Saya pilih 25 orang. Tapi di jurusan lain, misalnya jurusan antropologi hanya 500, 25 juga. Jadi orang mempertanyakan. Tapi kalau macam tadi, berimbang dia karena proporsional, stratifikasi proporsional random sampling. Proporsional. Kalau misalnya ambil 10% masing-masing misalnya, tapi kan nggak bisa kita tentukan jumlah sampel. Misalnya komunikasi 10%, 100 orang. Antropologi 500 orang, 50 orang. Tapi itu kan jumlahnya jadi banyak. Ini kan sudah kita tentukan, sampel 200 orang. Makanya dibagi tadi. 700 di komunikasi, dibagi 4.000, dikalikan 200 orang. Dapat nanti. Nanti jumlahnya pas 200. Seperti itu. Itu cara pertama. Cara pertama itu hanya untuk mendapatkan berapa jumlah sampel pada setiap strata. Ya kan? Nah, makanya agak apa sedikit ini kalau nggak paham, kalau memang otak lagi bermasalah, nggak dapat kita. Nah, jadi mesti renung dulu. Jadi kita menentukan dulu setiap strata berapa, sehingga dapat 200 orang. Tapi kita udah tahu komunikasi sekian orang, jurusan antropologi sekian orang, jumlahnya 200. Berikut baru tahap kedua, makanya multi stage. Tahap kedua kita meneliti ini nggak bisa random. Kalau bisa random, bisa ini hanya untuk melihat bagaimana kepuasan tentang pelayanan akademik. Nah, itu boleh langsung aja main random habis itu. Bisa. Tapi dengan catatan kita ada jumlah random itu ada kerangka sampel tadi. Ada kerangka sampelnya. Oh, di komunikasi 700 orang itu ada nama di tangan kita. Bisa. Tapi kalau tidak ada, nggak bisa random. Terpaksa kita proposif dulu. Ya, proposif pun bukan proposif ya. Terpaksa aksidental. Karena siapa aja yang ditemui, yang penting dia mahasiswa komunikasi, sehingga dapatlah dia misalnya 70 orang. Nanti setelah dapat dia beralihlah ke tempat lain. Kita buat juga narasinya seperti itu. Beralihlah kita ke sosiologi sehingga dapat 50 orang. Setelah itu beralih ke tempat lain. Dengan catatan ya tadi. Kalau kita buat proposif, itu nanti minggu depan kita pelajari.
Itu harus kita buat kriteria dulu. Jadi orang yang kita pilih itu nggak sembarang. Nah, tapi kalau di sini bisa langsung aksidental. Kalau kita punya kerangka sampel yang lengkap, kita bisa dalam bentuk apa namanya random. Ya, random itu acak ya, secara acak ya kita pilih. Nah, tetapi kadang-kadang tidak berhenti situ. Kalau itu kalau pelayanan. Tapi misalnya kita mau melihat mahasiswa yang IP-nya di atas 3 atau IP-nya di bawah 3. Nggak bisa langsung kita random. Kita mesti buat proposif dulu langkah berikutnya. Kenapa proposif? Karena kita mesti pastikan bahwa ini mahasiswa FISIP, dia mempunyai IPK di bawah 3. Kan nggak semua di bawah 3. Kalau kita random nanti terpilih yang nggak 3. Udah kita tentukan. Kemudian setelah macam gini, kalau kita tahu mahasiswa FISIP yang mempunyai IPK di bawah 3, ada kerangka sama kita, ada daftarnya. Ini mahasiswa yang setiap prodi IPK-nya di bawah 3. Itu boleh kita random. Tapi kalau tidak ada, kita lakukan aksidental. Jadi aksidental itu kita tanya mahasiswa FISIP, ya jurusan komunikasi, ya IP saudara berapa? Oh IP saya 3,2. Nggak bisa. Tanya lagi yang lain. Saudara IP-nya berapa? Mahasiswa FISIP, ya komunikasi, ya IP saya 2,8. Nah, dia jadikan. Sampai dapatlah sekian orang yang kita mau. Jadi yang namanya multi stake itu bisa 2 lah, bisa 2 tahap, bisa lebih. Nah, bisa lebih. Nah, tapi ada juga yang kadang-kadang cukup dengan cukup secara random sederhana saja, ya. Atau ada random ya apa namanya? Ya acak sederhana saja. Bisa juga acak sederhana. Misalnya udah kita meneliti di komunikasi saja, mahasiswa komunikasi. Ngapain pula banyak apa yang mau diteliti itu tingkat pelayanan misalnya. Ya udah cukup dengan satu tahap saja ya, dengan satu ya, dengan secara acak sederhana. Itu pun kalau kita memiliki daftar nama-nama mahasiswa. Tapi jarang ya, yang jarang khawatirnya terpilih orang-orang yang tidak sesuai dengan penelitian. Makanya kadang-kadang orang membuat sampai beberapa tahap ya, yang dinamakan dengan multi-stage sampling. Jadi sampling itu bisa sekali, bisa 2 kali ya, bisa sampai 3 kali. Untuk apa itu lakukan? Supaya benar-benar orang yang terpilih itu mewakili populasi. Itu tujuannya itu sebenarnya. Supaya tidak salah ya. Jadi betul-betul mewakili populasi. Itu dilakukanlah beberapa tahap dalam sampling. Saya kira itu minggu akan datang kita akan memperkuat lagi pemahaman tentang teknik sampling dari ini kan kita baru belajar populasi, apa itu sampel, dan juga apa itu sampling dan mengapa penelitian sampel itu diperlukan. Dan apa kelemahannya. Saya kira itu. Oke, Marsha ya. Terima kasih Prof jawabannya. Oke, baik. Ada lagi, Sarah? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, berarti udah paham ya kan? Paham? Ya. Semoga nanti dalam penulisan tesis, apalagi kalau menggunakan pendekatan kuantitatif ya, dengan paradigma positivistik, ya memang kita menggunakan istilah yang namanya sampling. Tapi tidak juga ya, tidak mesti sampling semua. Kadang-kadang kita tidak gunakan sampling. Kenapa? Karena kita teliti di tempat yang sedikit populasinya. Misalnya populasinya 100 orang, ngapain? Boleh sampling. Ya. Saya meneliti bagaimana etos kerja, disiplin dan etos kerja, ya, pengaruh disiplin terhadap etos kerja di kantor X. Pegawainya cuma 150, nggak usah sampling lah, teliti aja semua, udah selesai. Ya. Nah, jadi namanya total sampling, namanya istilahnya total sampling. Jadi istilah total sampling itu adalah meneliti keseluruhan populasi yang dijadikan sebagai sampel. Jadi populasi sama dengan sampel. Tapi kan kalau jumlahnya banyak, nggak perlu ya. Nah, nggak perlu kita termasuk rugi meneliti keseluruhan karena misalnya ada 2.000
ngapain kita 2.000 itu menghabiskan tenaga yang banyak, duit yang banyak, semua banyak, ya. Kemudian waktunya juga habis lama, ya. Jadi makanya kita teliti aja sampel, ya. Meneliti sampel itulah yang harus menggunakan sampling. Saya kira cukup ya. Itu saja penjelasan saya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya. Minggu depan kita akan teruskan ini. Kita belajar tentang teknik sampling. Baik teknik sampling. Memang teknik sampling itu banyak ya. Tapi nanti saya akan menjelaskan tentang teknik sampling yang dipopulerkan oleh si Black and Campion, ya. Jadi saya di sana nanti kita lihat ada beberapa teknik sampling yang mungkin ketika pendapat lain istilahnya, ya. Istilahnya berbeda-beda, tapi pada prinsipnya hampir sama, ya. Istilahnya yang berbeda-beda. Oke, baik, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa, Prof.